Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Di sini saya akan menceritakan daripada manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sebelum beliau dilahirkan. Yang mana manaqib ini sengaja saya tulis, yaitu ittiba daripada salafun sholihin yang suka menulis daripada manaqib orang soleh. Mereka salafun sholihin suka, tradisi kebiasaan mereka adalah menulis ratib, menulis kitab maulid di dalam tulisan tangan mereka, dengan niatan selama tulisan ini masih ada, insya Allah akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kebiasaan daripada salaf-salaf kita ketika sakit atau ketika mereka mendapat ujian atau cobaan dari Allah, yang apabila ada tamu berkunjung kepada beliau, menengok beliau ketika sakit, salah satu kebiasaan mereka adalah membacakan manaqib, membacakan sirah kepada orang yang berkunjung tersebut, dengan harapan mendapatkan rahmat dan diberi kesembuhan dan kesabaran di dalam hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda zikru sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita menyebut nama-nama orang soleh, maka turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwani dimanapun antum berada, ini yang menceritakan adalah gurunya sendiri, menceritakan tentang Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yakni Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud, yang mana ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas belum dilahirkan. Gola Sayyidina Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud, wa godi'tu anna wa walidi min du'an wa gumna bina fi makanin waktu duha wa huwa yad'i wa ana ammah wa gala fi du'a Allahumma bifadlik hazal makan wa mahawalih wa bihadih Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa auladi jami' antar fa'syani fi darajatin na'im wa tubarik fi auladi ila akhir. Sebelumnya kita bacakan Fatihah kepada salafun sholihin. Jadi pagi-pagi nggak tahu sekitar jam berapa, mungkin ba'da subuh barangkali, Syekh Abu Bakar bin Salim dari satu tempat yang bernama Du'an, bawa anaknya yang bernama Habib Husain. Habib Husain ketika itu masih kecil, menjelang remaja, keluar dari Du'an pagi-pagi. Habib Syekh Abu Bakar bin Salim beserta anaknya. Para habaib dulu itu kalau dia keluar rumah biasanya bawa anaknya yang masih kecil atau bawa anaknya remaja. Habib Husain waktu itu masih kecil, dibawa sama abahnya, yaitu Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. Jalan nggak tahu jalan kemana, mungkin pakai kendaraan atau pakai unta ataupun kuda, yang penting keluar dari kota Du'an pagi-pagi sampai di satu tempat waktu duha ya tahu sendiri, jam 7 atau sekitar jam 8 lah, waktu duha pagi-pagi. Kemudian berhenti di satu tempat, selesai sembahyang duha, zikir dan baca doa. Dan di antara doa yang saya bacakan tadi, Allahumma bifadlik hazal makanin wa mahawali, ya Allah, dengan fadilahnya ini tempat yang saya pijak, wa mahawali, dan sekitarnya ini tempat, wa bihagih Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan dengan berkah daripada Umar bin Abdurrahman Al-Attas, antar fa'syani fid darajatin na'im, mudah-mudahan Allah angkat derajat kami fid darajatin na'im, derajat yang paling unggul. Fahrul Wujud meminta, berdoa kepada Allah dengan berdoa demikian, fid darajatin na'im, derajat yang paling unggul. Wa tubarik fi auladi, dan kemudian anak-anakku semua
mendapatkan berkah. Itu doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Habib Syekh Abu Bakar bin Salim berdoa buat dirinya sendiri, buat anak-anaknya semua, mudah-mudahan mendapatkan fadilahnya ini tempat. Dan juga berdoa untuk putra-putranya Habib Umar beserta anak-anaknya semua. Lalu kemudian setelah itu mereka meninggalkan tempat itu. Lalu anaknya tanya kepada abahnya, Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud. Habib Husain bertanya kepada ayahnya, "Ya Abah, ma hadzal makan?" Wahai Abah, tempat apa ini Abah? Kata Habib Husain. Lalu Fahrul Wujud pun menjawab, "Hadza makan syar'i." Ini tempat sangat nyaman sekali. Abah ingin tinggal di ini tempat. Abah ingin tinggal di ini tempat, kata Fahrul Wujud. Walakin wajatu alaihim malaikah nazirah. Tapi Abah lihat ini tempat sudah dipenuhi oleh para malaikat-malaikat Allah. Jadi banyak orang jalan di itu tempat, yang lewat di itu tempat, tapi nggak ada yang mau tinggal di situ. Malaikat, kita nggak pernah melihat malaikat. Tapi Syekh Abu Bakar bin Salim dikasih tunjuk dari karomahnya yang luar biasa, Masya Allah. Beliau mengatakan, walakin wajatu alaihim malaikah nazirah. Aku lihat tempat ini sudah dipenuhi oleh para malaikat. Jadi nggak ada yang bisa tinggal di situ. Abahnya Habib Husain ingin tinggal di situ, tapi nggak bisa tinggal. Bahkan abahnya kepengen benar tinggal di tempat situ, tapi nggak bisa. Kemudian hatta yulad Ali bin Hasan al-Attas, sampai dilahirkan Habib Ali bin Hasan al-Attas, sahibul Mashhad, yang tinggal di tempat itu. Habib Ali bin Hasan ini salah pengarang daripada kitab Al-Ghirtas, kitab Syarah Ratibul Attas. Dan subhanallah, jadi orang-orang soleh itu melihat bukan hanya diri kita yang dilihat, tapi sulbi kita dilihat juga sama mereka. Makanya ketika guna kita silaturahmi kepada orang-orang soleh, bukan hanya kita aja yang dilihat oleh mereka, tapi tulang sulbi kita, turunan kita yang ada di sini dilihat juga oleh mereka. Dan mungkin mereka mendoakan turunan-turunan kita menjadi turunan-turunan yang soleh dan solehah. Antum bisa bayangkan, waktu itu Habib Umar belum lahir. Ini sampai cicitnya Habib Umar udah disebut di situ. Dan tempatnya pun disebut juga di situ oleh Fahrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Padahal udah berapa turunan itu? Habib Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman, 6 generasi ayuhal ikhwani. Habib Abdurrahman 6 generasi. Ketika itu Habib Abdurrahman masih remaja, belum nikah. Habib Umar, anaknya Habib Abdurrahman pun udah disebut, padahal Habib Umarnya belum lahir ketika itu. Habib Ali bin Hasan, generasi ke-6 daripada Sahibul Ratib, sudah disebut oleh Fahrul Wujud, bahkan sekalian. Kemudian summa wasalna ila makanin yugalu setbeh. Kemudian sampai di satu tempat, yang tempat itu bernama Setbeh. Wa wajadna fiha bir ma 'alaiha rosya. Kemudian saya menghampiri di satu kebun, kata Habib Husain. Saya menghampiri di satu kebun kurma. Di situ kalau ada kebun kurma, pasti di situ ada sumur. Sebab sumur itu tujuannya untuk menyiram daripada kebun kurma. Wa wajadna fiha bir ma 'alaiha rosya. Kita dapati sumur itu, tapi tidak ada timbanya. Tidak ada timbanya, hanya sumur aja. Sumur di sana, masya Allah. Antum kalau nyemplungin nampan kebuli bulat, nampan kebuli bulat nyemplung, dijatuhin, dicemplungin ke itu sumur, nampan kebuli itu letaknya satu tatakan, satu titik. Saking dalamnya itu sumur. Saking dalamnya itu sumur, kalau kita buang nampan ke dalam sumur, itu nggak ada jeda sama sekali, satu titik. Maksudnya saking dalamnya itu sumur. Yang angkat air kalau orang yang nggak kuat sekali, ya pakai onta ataupun pakai kuda, ditarik, dikerek. Timbanya itu pakai gerbeh, atau orang bilang girbah. Girbah itu timbaan yang terbuat dari kulit onta atau kulit kambing.
Lalu kemudian setelah itu Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud dan anaknya Habib Husain duduk-duduk deh di bawah pohon korma, ngadem istilah orang Betawi. Kemudian summa qala liwalidi al-an yati ilana rajulun. Kemudian abahnya ketika duduk di situ bilang sama anaknya Habib Husain dengan berkata, sebentar lagi akan ada orang datang. Ini Fahrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim kasar. Semua kasar. Habib Abdurrahman pun juga kasar. Berkata, sebentar lagi akan ada orang datang. Semuanya kasar. Ini kalau orang awam nggak akan lihat apa-apa. Isinya semua tuh setelah kebun korma tuh padang pasir, tanah lapang, nggak kelihatan ada orang. Cuma dari kasafnya beliau bisa melihat orang dari kejauhan yang belum hadir di tempatnya. Jadi semua sama-sama kasaf. Ayahnya Habib Umar pun Habib Abdurrahman kasaf. Kata Fahrul Wujud, sebentar lagi akan ada orang datang membawa girbah. Nanti kalau orang itu kasih kita keperluan dari air sumur ini, nanti kamu minta ijazah dan minta dipakai pakaian ilbas. Lalu Habib Husain pun menjawab kepada abahnya, insya Allah ya her abah, kata Habib Husain. Nggak lama kemudian pun dari kejauhan kelihatan sesosok orang berjalan kayak ada memanggul sesuatu di atas pundaknya. Tujuannya ini orang ke situ, ke sumur. Setelah sampai sumur, bertemulah di antara mereka. Lalu mengucapkan salam, assalamualaikum. Satu menjawab waalaikumsalam. Kemudian mereka salaman. Kemudian mereka bertanya kabar, kaifahaluk. Kemudian dikasih keperluan ini air oleh Habib Abdurrahman. Tafadhol ya Ami, kata Habib Abdurrahman. Dikasih keperluan airnya. Udah dikasih selesai, Habib Husain lupa. Ya namanya anak-anak. Kemudian lupa apa yang dibilangin abahnya, suruh minta ijazah dan pakaian. Rupanya bingung, masih anak-anak gitu. Kemudian abahnya ngasih isyarat untuk kelalaian saya, kata Habib Husain. Ngasih isyarat untuk kelalaian saya. Akhirnya Habib Husain pun ngomong ingin minta ijazah kepada Habib Abdurrahman, sama minta dipakai pakaian ilbas. Wa gharitu hadzal rajul, kemudian aku dekati orang itu seraya berkata, ya ahi, uritu mintal ijazah wal ilbas. Habib Husain datangin orang itu dengan mengatakan, wahai saudaraku, saya minta ijazah dan dipakai pakaian, kata Habib Husain. Kemudian Habib Abdurrahman menjawab, tidak, saya tidak mau kasih, kata Habib Abdurrahman. Habib Husain nengok ke abahnya, Fahrul Wujud. Nengok ke abahnya ngasih isyarat kepada Habib Husain, suruh minta terus. Akhirnya Habib Husain pun minta sampai 3 kali kalau nggak salah. Kemudian Habib Abdurrahman pun bilang, ya her, insya Allah saya kasih ijazah dan ilbas, tapi dengan satu syarat, kata Habib Abdurrahman. Wa ma syarat, kata Habib Husain. Apa syaratnya, kata Habib Husain? Nanti kamu suatu saat akan menjadi gurunya daripada anak saya, kata Habib Husain. Kemudian Habib Husain pun bingung. Loh, ini kaget Habib Husain. Habib Husain ketika itu masih kecil. Latar belakangnya dia belum tahu mau jadi apa, mau jadi guru atau mau jadi pedagang atau mau jadi apa, belum tahu. Dan yang diajak ngomong sama-sama masih kecil. Artinya kecil ini belum pantas untuk zuwad, untuk menikah. Akhirnya maksa Habib Husain. Kemudian lalu dikasih dia tuh ijazah dan dipakai pakaian ilbas sampai selesai. Kemudian Habib Husain pun bertanya kepada ayahnya, ya abah, ma hadza rajul? Wahai abah, siapa ini orang? Lalu Fahrul Wujud menjawab, haza aku Habib Abdurrahman bin Agil, kata Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, saudara misan. Ternyata saudara misan, cuma belum pernah saling bertemu. Rumahnya juga jauh, yang satu di Inat, yang satu di tempat lain. Kemudian Habib Husain bertanya lagi kepada abahnya, waman waladuh, dan siapa anaknya? Kata Habib Husain kepada abahnya, katanya yang akan menjadi murid saya, siapa anaknya? Abahnya menjawab, Umar bin Abdurrahman.
yang kita baca doanya tadi di awal. Wazalika qabla zuwadil Habib Abdurrahman. Dan yang sejauh yang saya ceritakan tadi, Habib Husain dan Habib Abdurrahman belum menikah. Kemudian setelah itu Habib Abdurrahman pun pergi. Mereka berpisah. Yang satu Habib Husain pergi, dan yang satu lagi Habib Abdurrahman pun pergi. Habib Husain meneruskan perjalanannya bersama abahnya. Jalan sampai ke satu desa yang namanya desa itu yang bernama Ghanimah. Ghanimah itu kalau di sirah artinya rampasan perang, harta rampasan perang. Sampai di situ mereka berdiri di bawah pohon elip. Pohon elip ini ada yang bilang buahnya hampir kayak pohon apel, bisa dimakan. Kayunya juga bisa dipakai untuk kusen-kusen jendela ataupun pintu yang banyak bangunannya musola ataupun masjid. Bahkan ada yang bilang sampai bangunan itu dipugar, kayunya masih bisa digunakan lagi. Maksudnya saking kerasnya itu kayu, saking kuatnya itu kayu masih bisa digunakan lagi. Berhenti di bawah pohon elip. Syekh Abu Bakar bin Salim pun kemudian mengangkat tongkatnya, diacungkan tongkatnya seraya berkata, "Ya waladi," kata Fahrul Wujud, "kamu lihat tempat yang tinggi di sana." "Naam ya abah, saya lihat. Di situ Umar bin Abdurrahman tinggal beserta anak-anaknya. Dan dari adanya mereka," kata Fahrul Wujud, "dari adanya mereka menjadi daulah, menjadi penguasa daerah situ. Dan nama daerah atau nama desa itu adalah Huraiboh. Sebelum nama Huraiboh, desa itu bernama Haurah." Itu kalau orang bilang Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pasti orang bilang Huraiboh. Dan sebaliknya, kalau orang bilang Huraiboh, pasti orang sebut nama Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Semua udah tahu kalau Huraiboh itu Al-Attas, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. "Kamu lihat tempat yang tinggi itu," kata Fahrul Wujud. "Lihat abah, di situ nanti Umar bin Abdurrahman tinggal beserta anak-anaknya. Bahkan tempat itu menjadi bersinar," kata Fahrul Wujud. "Yang tadinya tempat perampok, sarang penyamun, sarang perampok, padang pasir, orang takut untuk lewat-lewat situ, menjadi bersinar karena adanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas." Kemudian beliau pun menceritakan, "Watakun git'ah min Tarim." Bahkan Huraiboh itu sebagian daripada kota Tarim. Yang dimaksud sebagian daripada kota Tarim itu adalah, Tarim itu manbaul ilim. Kalau orang bilang Tarim itu tempatnya ilmu. Kalau orang bilang Tarim tempatnya ilmu. Istilahnya kalau di Mesir tempatnya ilmu di mana? Al-Azhar. Al-Azhar orang tahu tempatnya ilmu. Demikian juga Tarim. Tarim itu orang tahu, sebagian besar orang tahu tempatnya ilmu. Nah, Huraiboh ini sebagian daripada Tarim. Jadi di situ ada ilmu juga di situ. Bahkan sebagian Ba'alwi, sebagian Bani Alawiyin, sebagian turunan Habaib, pandangannya tertuju kepada Huraiboh. Dengan adanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beserta anak-anaknya di situ. Semua Bani Alawiyin tertuju ke situ. Ini Bani Alawiyinnya, ini Ba'alwinya, Habaibnya, apalagi yang lain. Sangat nyaman tempat di situ, sangat enak kata di situ. Ada ilmu juga di situ. Yang tinggal seorang wali min auliyaillah. Habib Umar bin Abdurrahman tinggal di situ. Anak-anaknya semua tinggal di situ. Bahkan ada syair Gasidah yang berbunyi, "Fi Huraiboh qad hadarna majma'al gaumil kirami wa balatna ma talabna min matalib wal marami." Di Huraiboh kami hadir, kata Gasidah, di tempat kaum anak cucunya Sahibul Ratib yang mulia, dan kami sampai pada apa yang kami cita-citakan dari permintaan dan harapan. Itu daripada gambaran daripada desa Huraiboh. Kemudian falamma tazawwaj ahi Abdurrahman, kata Habib Husain, kemudian Habib Abdurrahman menikah. Beberapa waktu Allah karunia seorang anak yang diberi nama Umar. Kemudian setelah Umar berumur 8 tahun,
Habib Umar ruksok ataupun pamit permisi sama abahnya. Permisi sama abahnya, Habib Umar bilang kepada abahnya, ya abah, ana mau ngaji bah. Ngaji, ana mau ngaji bah. Di mana kata abahnya? Ngaji sama Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Habib Umar bin Abdurrahman Alatas. Ini abahnya Habib Abdurrahman, ini abahnya Habib Umar, yaitu Habib Abdurrahman nggak pernah cerita sama sekali kepada anaknya. Kalau dulu tuh pernah ketemu Al Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak pernah cerita abahnya. Habib Husain waktu itu udah ngajar. Yang sebelumnya udah dikasap sama Habib Abdurrahman yang saya cerita tadi di awal. Itu orang dulu hampir-hampir nggak ada yang pernah keluar dari pengajaran daripada orang tuanya. Masing-masing orang-orang tua dulu tuh alim, bisa didik anaknya ilmu apa aja. Jadi ilmu agama, ilmu apa aja. Jadi ilmu agama dia nggak cari di luar, sebab orang tuanya masing-masing tiap rumah itu mempunyai orang-orang tua yang alim. Tapi ini Habib Husain udah bisa menjadi seorang guru, udah bisa nampung murid. Kalau nggak alim, ibnil alim, ibnil alim, ibnil alim, nggak bakal bisa Habib Husain nampung murid-murid untuk mengaji kepada beliau. Kemudian setelah Habib Umar berumur 8 tahun, dibekali kitab sama abahnya. Dibekali kitab sama abahnya, Habib Umar berjalan menuju ke tempat gurunya, yaitu Habib Husain. Nggak ada yang ngantar ketika itu Habib Umar. Habib Umar ketika lahir itu dalam keadaan tidak melihat matanya. Tidak ada yang mengantar, dia berjalan berpuluh-puluh kilo, dia berjalan Habib Umar. Habib Umar nggak melihat zohirnya, jalannya nggak lihat dari kecil. Habib Umar berjalan dengan tegak dan semangat yang tinggi, berapi-api, semangatnya yang luar biasa, Masya Allah. Jalannya diriwayatkan kayak orang mau baris perang. Kemudian datang ke Habib Husain. Ketika itu Habib Husain sedang mengajar. Kemudian Habib Umar pun mengucapkan salam sampai di rumahnya Habib Husain. Habib Umar mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ba'alwi Huraidah, kata Habib Husain. Waalaikumsalam ya Ba'alwi Huraidah. Begitu melihat Habib Umar, langsung Habib Husain bangun, jemput Habib Umar di pintu masuk. Beliau belum pernah Habib Husain bangun dari tempatnya kecuali datangnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibur Ratib. Murid-muridnya yang lain datang udah pintar, lebih tua umurnya daripada Sahibur Ratib, tetap Habib Husain duduk, tidak pernah berdiri. Tapi Habib Umar beda, ayuhal ikhwani. Begitu datang langsung dijemput oleh gurunya. Kemudian setelah masuk, salaman mereka berdua. Kemudian Habib Umar bilang kepada Habib Husain, ya Habib, walidi yutlukas salam. Wahai Habib, abah kirim salam sama antum. Wa alaikassalam ya Ba'alwi Huraidah. Ditambahin ya Ba'alwi Huraidah. Udah dijemput sama guru, didatengin Habib Husain, dan Habib Umar pun ditaruh di sebelah kanannya Habib Husain, duduk di sebelah kanannya Habib Husain. Itu dulu para habaib kalau dibilang atau kalau didudukin di sebelah kanan itu merupakan kelas yang paling unggul, kualitas murid yang paling unggul, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang. Orang sini aja kalau kita bilang orang sini aja kalau kita bisa jadi pegangan, kalau dibilang tangan kanan berarti orang itu paling yang dipercaya. Kemudian Habib Umar pun setelah itu ngomong kepada gurunya Habib Husain, ya Habib, gum ala syarat. Wahai Habib, antum penuhi syarat, antum penuhi janji antara kamu dan ayahku dulu, kata Habib Umar. Subhanallah, ini ditagih janji Habib Husain dengan abahnya oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Padahal dulu ketika bertemu, abahnya belum kawin, Habib Umar pun apalagi belum lahir. Abahnya pun juga nggak cerita apa-apa ke Habib Umar. Tapi Habib Umar udah tahu, pegang teguh janjimu
antara antum dan ayahku dulu, kata Habib Umar. Maksudnya Habib Husain disuruh ngajarin Habib Umar oleh abahnya. Ketika itu Habib Husain dibilang seperti itu, ditegur seperti itu oleh Habib Umar. Habib Husain girang sekali, Masya Allah, katanya. Dengan datangnya Habib Umar ditegur begitu, senang. Bukannya kecewa, bukannya marah, enggak. Tetapi Habib Husain pun senang. Lalu kemudian Habib Husain malah bangga, girang. Alhamdulillah, terima kasih, Habib Husain bilang. Ketika itu Habib Husain itu mengajar yang mempunyai murid ada 59 muridnya. Muridnya ada 59 orang. Lalu kemudian dengan datangnya Habib Umar menjadi 60 orang. Dulu satu guru punya murid 60 orang, Masya Allah, udah luar biasa itu guru. Di Hadramaut. Sebab dulu setiap orang tua bisa ngajarin anak-anaknya segala ilmu. Nggak perlu keluar nyari ilmu, nggak perlu bayar. Ini Habib Husain nampung sampai 60 murid. Sedangkan daerah itu ketika itu kosong. Paling satu desa cuman 5 keluarga. Jaraknya jauh tiap-tiap desa. Kemudian murid yang 59 tadi, muridnya Habib Husain yang 59 tadi menggerutu. Gerundel di dalam hatinya, bergejolak benar. Ini para murid semua. Kita ini orang kan lebih tua, lebih dulu. Mungkin mereka mau bilang dia lebih alim daripada anak kecil yang barusan datang. Tidak melihat lagi. Datang disambut yang luar biasa oleh Habib Husain. Sedangkan kita nggak pernah disambut seperti itu. Kata ini murid. Akhirnya gerutu ini murid nggak kuat nahan, lalu nyeletuk sama gurunya. Mereka bilang, ya Syekhi, malata tuqaddimu, ya Syekhi, malata tuqaddimuhu wa nahnu ahsana minhum. Wahai guruku, gerangan apa? Gerangan apa yang anak ini kamu angkat yang luar biasa? Antum muliakan, antum kedepankan. Kita ini kan orang yang lebih tua dari anak ini. Anak ini baru muncul, ya guru, mau belajar, antum udah muliakan begitu. Kemudian Habib Husain pun menjawabnya dengan setengah marah. Beliau nggak marah, tapi kelihatan dari wajah, dari wajahnya beliau berkata, wal mugaddam min hadratil ilahiyah. Ini anak terdepan, dia bakal menghadap Allah paling depan, bawa rombongan besar untuk berkumpul dengan Rasulullah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mugaddam min hadratil ilahiyah. Dan dia murid pertamaku daripada kamu. Kamu ini orang baru semua. Dan ini murid pertamaku. Beliau memang buta mata lahirnya. Wala yamsi ila baina yadaihim malaikah. Dan kalau dia berjalan, tangan kirinya digandeng para malaikat. Jadi nggak perlu diantar sahibul ratib. Udah digandeng bersama para malaikat. Bahkan kalau dia berjalan, selalu dinaungin, dipayungin oleh malaikat Jibril. Nggak kepanasan, nggak kena hujan Habib Umar. Selalu dipayungin dari langit oleh malaikat Jibril. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Fa innaha la tahmal absar walakin ta'mal qulubi allati fis sudur. Sesungguhnya bukanlah mata yang buta, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Al-Habib Umar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengetahui bahwa dirinya seorang wali. Habib Umar mengetahui, dan ini adalah derajat yang paling tinggi ayuhal ikhwani. Manusia yang dicintai oleh Allah pada zamannya, Sultanu Aulia Allah pada zamannya, dijuluki sebagai Qutbil Anfas, kutubnya para jiwa, salah satu orang besar wali min auliyaillah. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengenali beliau. Kita bisa mencintai daripada wali-wali Allah, aulia wa salihin. Mudah-mudahan Allah semua mengangkat derajat beliau dan memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkahnya beliau. Sesungguhnya mereka, para wali-wali Allah, walaupun jasad mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka tetap ada. Bacaan mereka selalu dibaca.
mereka tetap dikenang, amalan-amalan mereka tetap kita baca, tetap kita pelajarin, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada berkah beliau dan keberkahan daripada anak-anak cucu beliau. Mudah-mudahan dengan berkah daripada Ratibul Atas, Allah bisa sambungkan majelis-majelis kita hingga bersambung kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, hingga bersambung kepada Sayyidina Al-Faqih Mugaddam, hingga bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sepintas daripada manaqib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika beliau belum dilahirkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.